China menganggap veto Amerika Serikat melumpuhkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga tak bisa merespons konflik Israel-Palestina yang kembali memanas baru-baru ini. China, yang saat ini menjabat sebagai Presiden DKPBB, mengkritik AS karena telah memveto dan menolak setidaknya 3 usulan pernyataan Dewan berisi seruan gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok-kelompok di jalur Gaza. Bukankah AS hanya menggunakan HAM sebagai dalih? Sikap oposisi AS menghalangi DKPBB mengambil tindakan atas konflik Palestina-Israel. Apakah ini yang disebut AS sebagai tatanan internasional berbasis aturan? Ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, melalui pernyataan singkat di Twitter pada Kamis, 20/5. Apa yang AS lakukan di tengah konflik Palestina-Israel sangat mengecewakan. Apakah ini hak asasi manusia yang dipuji-puji AS ketika rakyat Palestina menderita? Atau apakah ini alasan untuk melindungi kepentingan pribadi AS? Zhao menuturkan bahwa komunitas internasional sangat kecewa dengan perilaku AS dalam merespons ketegangan Israel-Palestina yang kembali memanas. Menurutnya, AS telah dikucilkan di DKPBB lantaran berdiri di sisi berlawanan dari hati nurani dan moralitas umat manusia. Mengapa AS begitu tidak berperasaan tentang hak asasi rakyat Palestina sementara mereka AS terus berbicara tentang penegakan hak asasi umat muslim lainnya? Ucap Zhao seperti dikutip kantor berita Anadolu. Pernyataan Zhao itu merujuk pada isu etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang. Selama ini AS kerap berkoar menuding China melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Zhao menuduh Washington bersikap memihak dan menganggap negeri Paman Sam hanya peduli pada kepentingannya, bukan solusi dari suatu masalah. Ia pesimistis meski Presiden Joe Biden telah menyatakan mendukung gencatan senjata Israel-Hamas. Menurutnya, itu tak akan cukup menghentikan kekerasan di Gaza. Bersama Norwegia, China pun berkeras menggelar pertemuan baru DKPBB untuk membahas serangan lanjutan Israel di Gaza. Zhao menegaskan China, sebagai salah satu anggota permanen dan saat ini menjabat sebagai Presiden DKPBB, akan terus mendorong dewan tersebut untuk memenuhi tugasnya dalam meredakan konflik berkepanjangan ini. Di sisi lain, AS mengklaim bahwa mereka menolak resolusi gencatan senjata yang diajukan Prancis ke DKPBB karena dianggap akan kontraproduktif terhadap diplomasi mereka di lapangan. Menurut sejumlah sumber, saat ini diplomat dari AS, Mesir, Yordania, dan beberapa negara lainnya sedang melakukan diplomasi dengan Israel dan Hamas. Para diplomat Israel dan Hamas mengaku optimistis terhadap diplomasi ini. Sejumlah pejabat bahkan mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata ini dapat tercapai besok, Jumat, 21/5. Majelis Umum PBB juga akan menggelar rapat debat khusus terkait konflik Israel-Palestina pada Kamis, 20/5, pagi waktu New York. Sementara diplomasi berjalan, bentrok Israel dan Hamas terus berlangsung. Israel bertekad terus menggempur Gaza sampai Hamas lumpuh meski telah ada seruan internasional untuk gencatan senjata. Sejauh ini, korban tewas di Gaza akibat serangan Israel mencapai 228 orang. Termasuk 63 anak-anak, dan 36 perempuan. Sementara itu, sebanyak 1.500 orang lainnya terluka. Sementara itu, jumlah korban meninggal dari pihak Israel akibat serangan roket milisi Palestina dari jalur Gaza mencapai 12 orang.